Halo semuanya, selamat datang di channel Radio GP. Yang lupa subscribe guys. Piu piu piu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Gitu teman-teman. Gila men, gila. Aduh, wadidaw, gila parah. Sprint race tadi sangat gila parah sekali teman-teman ya. Mimin tadi sibuk sambil buat sambil tengok, sambil buat sambil tengok. Mimin gak sempat live teman-teman, gak bisa live. Amin nontonnya di mana? Kebetulan ya Mimin di sini di Malaysia ada satu siaran atau ada satu siaran TV yang namanya RTM ya, RTM Sport, yaitu milik Malaysia. Mereka diizinkan untuk meliputi atau mensiarkan live MotoGP ya. Beberapa live MotoGP. Mimin nggak tahu beberapa live MotoGP itu di mana saja, nggak tahu. Kebetulan di Thailand ini Mimin lihat di RTM ya. RTM ada live-nya. Namun Mimin lihat di situ. Kalau di TV Malaysia online, Mimin mungkin internetnya nggak kuat, jadi nggak terbuka. Dan nonton GP.lol sebenarnya bisa di situ, namun Mimin nggak coba tadi, memang nggak coba. Masih bisa ya, nonton GP.lol masih bisa di situ. Oke teman-teman, yang mana tadi gila parah sekali. Mimin nggak tahu bagaimana aksi Marco Bezzecchi bisa crash ya di lap keberapa. Mimin nggak tahu sebab Mimin nggak sempat lihat. Sebab waktu Mimin lihat itu sudah berjalan 8 lap. Yang mana Marc Marquez sudah memimpin, dibuntuti oleh Pedro Acosta, dipepet oleh Pedro Acosta, dipotong, dipepet, potong. Akhirnya Marc Marquez kena long lap penalty ya. Ini adalah aturan terbaru dari multimedia. Pokoknya MotoGP yang baru, aturan baru. Jadi sebenarnya kalau manuver seperti Marc Marquez itu sudah sering terjadi ya, seperti dengan Jorge Martin juga seperti itu juga ya. Yang mana skill Marc Marquez membawa lawannya keluar ya. Bahkan ini pernah dibahas oleh si Andrea Dovizioso kalau nggak salah Min. Andrea Dovizioso pernah membahas ini, atau Dani Pedrosa, Mimin sudah lupa. Yang mana kalau Marc Marquez sudah di belakang, Marc Marquez sudah di belakang, pasti kamu akan dibawanya keluar, dibilang si Dani Pedrosa kalau nggak salah Mimin. Itu salah satu ahlinya Marc Marquez. Seperti teman-teman bisa lihat tadi dengan Pedro Acosta ya. Yang mana di saat tikungan Marc Marquez membawa si Pedro Acosta keluar ya. Jadi si Pedro Acosta sampai hampir terjatuh, dan itu membuat pihak FIM, pihak MotoGP mengidentifikasi. Sebenarnya enggak apa-apa, tapi ini peraturan baru untuk keamanan para rider. Sebab itu Marc Marquez dikenakan double long lap penalty, atau dia harus turun satu posisi ya. Kebetulan saat itu sudah di tikungan terakhir ya, sudah dua tikungan terakhir lagi baru keputusan itu keluar, dan terpaksa Marc Marquez di tikungan terakhir memberi lewat kepada Pedro Acosta, dan dia membuntuti lagi. Akhirnya Pedro Acosta pecah telur ya. Selama 2 tahun baru ini dia pecah telur juara 1 di sprint race ya. Untuk main race-nya belum ya teman-teman. Kita lihat apa Pedro Acosta bisa pecah telur juga di main race-nya ya. Kasihan sekali. Gak apa-apa, itu sangat sengit sekali teman-teman. Seandainya Marc Marquez tetap memaksa diri untuk memimpin atau memfinish di posisi 1, Marc Marquez akan didiskualifikasi. Sekarang jangan main-main teman-teman ya. Sekarang jangan main-main dengan MotoGP ya.
Sedikit kesalahan aja sudah double long leg penalti, kena penalti. Pokoknya sedikit aja kesalahan sudah mendapatkan penalti ya. Seperti kejadian Marquez tadi, sebenarnya itu bukan nggak berbahaya, enggak masalah maksudnya ya. Itu salah satu diambil tindakan oleh ini. Yang mana Marc Marquez di sini yang mengatakan pihak race direction sudah memutuskan, jadi saya hanya mengikuti aturan yang ada. Mark, balapan yang luar biasa untuk mulai ini ditanya ya, mulai musim ini, namun sangat kontroversial. Menurutmu apakah penaltinya adil? Jadi Marquez menjawab, menurut pendapat saya pihak race direction sudah memutuskan, jadi saya hanya mengikuti yang ada. Dan ditanya lagi, dalam balapan duel dengan Pedro sangat sengit, mengapa Anda begitu sengit berduel dengannya? Jadi Marquez menjawab, ya, ketika melihat Bezzecchi jatuh, saya langsung memperlambat ritme balapan. Saya hanya mencoba mengontrol kecepatan balapan. Dan setiap Pedro menyalip saya langsung menyalipnya kembali di tikungan berikutnya. Namun 9 poin, balapan adil. Setelah cedera, tidak buruk. Saya senang, kata Marquez. Unbelievable. Marquez malah senang dia ya. Malah senang ya. Kenapa senang? Karena dengan hasil 9 poin aja, dengan kondisi baru sembuh dari cedera yang didapat di tahun kemarin, ini sangat luar biasa sekali. Bahkan Marquez senang, itu sangat luar biasa sekali ya. Unbelievable. Insiden seleko terakhir terjadi perdebatan hangat antara Davide Tardozzi dengan Gigi Dall'Igna. Ini sangat parah sekali ini. Tapi nggak seorang pun yang tahu apa yang terjadi ya. Ini memang betul-betul Davide Tardozzi tidak terima yang penalti yang didapat oleh Marc Marquez ya. Yang mana pertarungan sengit antara Marc Marquez dan Pedro Acosta benar-benar mencuri tumpuan. Pada awal hingga penghujung perlombaan, kemuncak berlaku di seleko terakhir ketika berbaki 2 pusingan apabila Marquez melakukan manuver agresif untuk memintas Acosta. Dalam insiden tersebut, Acosta dilihat melebar hingga keluar litar, manakala Marc kekal sepenuhnya di dalam trek. Namun begitu pihak steward telah menjatuhkan hukuman turun 1 posisi kepada Marc Marquez, keputusan yang mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan peminat dan pemerhati. Pengurus Ducati Lenovo Team yaitu Davide Tardozzi menyifatkan hukuman itu sebagai tidak adil. Marc tidak menyentuh Acosta dan dia juga tidak keluar litar. Itu tidak adil. Jika situasi terbalik, Acosta juga akan melakukan perkara yang sama. Tardozzi jelas tidak bersetuju dengan keputusan tersebut dan mempertahankan tindakan perlombaannya sebagai sebahagian daripada perlombaan kompetitif. Apa pandangan Anda mengenai keputusan steward ini? Apakah Marc Marquez wajar dihukum atau sekadar aksi perlombaan yang normal di penghujung saingan sengit? Seperti Miming sudah katakan, Davide Tardozzi aja sendiri tidak menyetujui. Karena apa? Itu sebenarnya kalau Mimin perhatikan Marc Marquez ini, memang itu salah satu teknik Marc Marquez untuk memperlambatkan lawan ya. Jadi dia memanuver, menolak ya, maksudnya menolak, membawa lawannya keluar jalur, dan Marc Marquez tetap di jalur dan dia akan memecut lawannya di belakang akan memasuk kembali, dan itu sudah memperlambatkan beberapa detik. Itu taktik Marc Marquez. Sama seperti Dani Pedrosa yang katakan ya, itu salah satu Marc Marquez. Tapi Davide Tardozzi ini tidak mau menerima ya, karena memang nggak ada yang salah di sini. Tapi apapun cerita, Marquez sudah senang, happy kali ya. Jadi nggak tahu apa, besok kita lihat apa yang terjadi ya. Apakah Marc Marquez bisa masuk juara, masih masuk dalam podium atau tidak, kita belum tahu. Kita lihat apa yang terjadi di race besok pada pukul 3 siang. Oke lah teman-teman, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.